Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesabaran, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita, sahabat kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang akan mengisi kajian Bapak Ustaz Ali Ahmed. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti beliau akan menyampaikan kajian sampai pada waktu subuh, dan di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan atau penyampaian, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita semuanya
untuk menikmati nikmatnya rasa sehat kita, menikmati manisnya iman, sehingga kita dengan mudah memenuhi panggilan Allah, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid dengan keutamaan yang Allah berikan, dan bisa juga kita berkumpul untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di tafsir surat Al-A'la. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Bapak jamaah Masjidil Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan di pagi hari ini dengan pembahasan surat Al-A'la yang sudah dimulai dari bulan kemarin, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahu alazim. Surat Al-A'la, surat yang termasuk dalam surat Makkiyah, turun setelah surat At-Takwir. Surat Al-A'la ini mengapa disebut Makkiyah? Kemarin kita sudah dijelaskan ada perbedaan pendapat tentang surat Al-A'la ini, apakah Madaniyah atau Makkiyah. Telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa surat Al-A'la termasuk surat Makkiyah. Mengapa? Karena ada sahabat yang termasuk sahabat Ansor, ya, orang-orang penduduk Madinah yang telah hafal surat ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, para penduduk Madinah ada yang sudah hafal surat Al-A'la. Artinya apa? Artinya surat ini turun dalam
turun di fase Mekah, di surat Makkiyah. Walaupun ada yang berpendapat bahwa surat ini adalah Madaniyah karena yang terkait dengan ayat qad aflaha man tazakka. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini termasuk surat Makkiyah. Surat Al-A'la, ya, saya bahas pertemuan kemarin sekilas terkait dengan surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini sangat digemari oleh Rasulullah. Jadi surat Al-A'la ini Rasulullah senantiasa membacanya di hari Jumat dan di sholat Id, bersamaan dengan surat Al-Ghasyiyah. Bahkan Rasulullah ketika hari raya di hari Jumat, Rasulullah membaca surat Al-A'la ini di sholat Id dan di hari Jumat, di sholat Jumatnya. Ini cintanya Rasulullah dengan surat Al-A'la. Kemudian surat Al-A'la ini Rasulullah juga senantiasa membacanya di sholat witir, ya, di witir bersamaan dengan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Walaupun di riwayat lain Aisyah menambahkannya dengan dua surat mu'adzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Artinya apa? Di salat witir itu ada 4 surat, yaitu surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berapa? 5 ya. 5 surat ini yang sering dibaca di dalam salat witir. Kemudian Rasulullah juga, mari kita bahas bahwasanya ketika dibacakan surat Al-A'la ini, ij'aluha fi sujudikum, ya, jadikanlah pengagungan Allah ini dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Walaupun di surat Al-Waqi'ah fasabbih bismi rabbikal azim itu ij'aluha fi ru'uikum. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ya. Ini terkait dengan surat Al-A'la. Ya. Jadi pembahasan surat Al-A'la ini insyaallah akan kita lanjutkan. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai di ayat yang ketiga, ya. Walladzi qaddara fahada. Dan yang telah memberikan takdir-takdirnya fahada dan memberikan petunjuk. Mari kita telah bahas bahwasanya Allah telah memberikan takdir semua makhluknya, kemudian fahada memberikan petunjuk kepada kita. Kemarin saya contohkan terkait dengan binatang. Mereka tidak ada kambing, sapi yang memelih makanan-makanan manusia. Mereka tetap senantiasa makan rumput. Walaupun sekarang sudah mulai modern, mereka ditambah dengan konsentrat, ampas, tahu, dedap. Tapi intinya mereka sama, ya, makanannya nabati, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Kita tidak temui kucing makan sayuran. Dikasih sayuran nggak bakal mau. Tapi kalau diberi ayam, ikan, mereka akan makan. Ini fahada. Sama halnya ketika manusia mencari pasangannya juga manusia. Makanya kalau orang-orang yang mencari selain manusia, maka dia mengalami penyimpangan. Ada manusia mencari binatang, atau bahkan manusia mencari manusia yang tidak
lawan jenis. Ini makanya disebut penyimpangan karena keluar dari fitrahnya. Nafsunya yang lebih diutamakan, ya, bahkan nafsunya bukan nafsu manusia saja, dari manusia nafsu hewani, ya. Sampai-sampai saya pernah membaca, kalaulah manusia saking rakusnya terhadap nafsu, ya, itu bisa saja anjing yang di pinggir jalan dibilang cakep, ya, dibilang cakep, dikerjain, ya, saking menuruti hawa nafsunya. Dan inilah yang membuat manusia bisa berjalan sesuai dengan fitrahnya. Dan subhanallah, Allah memberikan fahada ini petunjuk bukan hanya petunjuk terkait dengan hidayah iman Islam kita, tetapi petunjuk terkait dengan segala hal. Kita makan, ya. Bagaimana orang terdahulu bisa membuat ramuan obat padahal belum ada laboratorium. Bagaimana manusia, orang-orang terdahulu kita bisa membuat makanan yang enak. Kalau kita buat makanan misalkan, ya, makanan sesuatu, ya, itu kan dirasa-rasa, bumbunya dimasukin lengkuas. Kalau bubur ayam pakai lengkuas enak enggak ya? Kayaknya kurang enak, ya. Rasanya gimana? Paling daun salam, serai. Kalau pakai lengkuas kayaknya kurang cocok, ya. Kalau sayur asam dikasih kayu manis kayaknya kurang enak, ya. Inilah fahada, inilah yang Allah berikan kepada manusia. Bisa tahu mana tanaman-tanaman obat. Orang dulu tidak mempunyai laboratorium, tidak tahu kandungan yang apa yang ada di dalamnya, ya. Tapi mencoba. Kalau kunyit bagus buat liver, penyakit kuning, ya. Siapa yang memberikan fahada ini, ya, memberi petunjuk ini, ya, Allah yang memberi petunjuk. Bagaimana orang dahulu ketika luka obatnya apa? Kasih getah, ya, kasih getah, darahnya berhenti. Walaupun air ini ketemu dengan yang namanya obat terlarang, ya, obat bius, kokain, heroin, yang mana mereka digunakan untuk meredam rasa sakit. Dan memang ini digunakan dalam bidang medis dan di dalam kemiliteran. Nah, fahada inilah yang Allah berikan kepada manusia dan patut kita syukuri. Di samping memberikan qaddara, juga Allah memberikan fahada. Dan insyaallah kita akan lanjut di ayat yang keempat, yaitu walladzi akhrajal mar'a, dan yang telah mengeluarkan mar'a, rumput-rumput, ya. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mar'a adalah jami'u sunufil nabatat waz-zuru', ya. Semua jenis tumbuhan dan tanaman, ya. Semua jenis tumbuhan dan makanan. Jadi Allah lah yang menularkan semua jenis tumbuhan dan tanaman. Kalau orang Arab kita lihat sangat gersang sekali. Saya kurang tahu sejak kapan Jazirah Arab itu jadi padang pasir dan berbatu seperti itu. Apakah sejak diciptakannya bumi, atau ada peristiwa apa yang membuat Jazirah Arab itu gersang, ya, gersang. Walaupun sekarang, ya, kalau kita lihat di vlog-vlog orang yang suka mereview kehidupan di Jazirah Arab, itu udah mulai menghijau, udah ada sungai. Yang uniknya lagi, ketika ada sungai, ada yang mancing. Dan yang heran lagi, yang mancing orang Indonesia, gitu kan. Masya Allah, orang Indonesia. Sampai vloggernya ini, aduh, orang Indonesia mah kalau ngelihat kali mah kagak
apa respect langsung mancing. Bukan hanya itu, gelar tikar, ngeliwat, masya Allah ya, mancing. Ya. Kebetulan saya kadang ngikutin yang Maulana siapa itu ya, eh, iya, ya itu, subhanallah ya keliling-keliling di pelosok-pelosok jazirah. Pisang aja tumbuh, saya nggak kebayang itu, pisang tumbuh di Arab yang pantai. Apa? Singkong belum, kayaknya singkong belum nemu saya. Ini apa namanya, daun bawang. Daun bawang. Kalau kita tahu daun bawang ya itu hanya di daerah pegunungan. Itu daun bawang, kebun daun bawang saya lihat ya. Itu ya. Jadi orang ikutin itu. Sungai. Ikannya juga ikan nila, ikan lele, masya Allah. Subhanallah. Mungkin awalnya dulu, mungkin di zaman dahulu ya, mungkin di zaman Rasulullah mungkin tidak sehijau sekarang. Ya. Terus siapa yang mengeluarkan tanaman-tanaman ini? Bibitnya dari mana gitu? Ya kalau pisang apa itu mungkin orang kali ya. Tapi kalau rumputan itulah yang kita tidak tahu dari mana asalnya bibit itu. Padahal mah kayaknya udah disemprot ya sampai gosong mati gitu kan. Tapi Allah hidupkan kembali. Walladzi akhrajal ma'a. Ya. Bahkan ini biasanya bapak nih baca bakti, potong, habis potong dibakar, itu tanah hitam semua tuh. Ya, hitam semua. Nah, dibakar rata itu kan. Yang di Pejagan ya rame ya. Tabrakan gara-gara bakar apa ilalang ya. Ya ini dari tabrakan maut sampai Ganjar turun tangan. Ya. Dibakar kirain mati udah selesai ya. Kena hujan sekali langsung pada tumbuh. Di Jazirah Arab ya dulu di zaman Rasulullah mungkin tidak selebat, tidak sebanyak tanaman sekarang. Ya. Tidak apa varietasnya ya, macam-macam tumbuhannya tidak sebanyak sekarang. Karena konon kabarnya di sana itu ini cerita supir Indonesia yang ada pesawat ini namanya pohon Soekarno. Sampai ada namanya pohon Soekarno. Kenapa Pak kalau disebut pohon Soekarno? Dulu waktu Soekarno ke Arab Saudi pengen ngasih tanaman yang bisa hidup di daerah yang tandus ya, di padang pasir. Maka dipilihlah ya, apa namanya, tanaman yang kuat ya. Dan sekarang sudah jadi tanaman pinggir jalan ya. Kalau kita di pinggir jalan itu biasanya apa ya? Pucuk merah atau apa? Di sana ada nih. Dan banyak ternyata ya, tempat parkir ada, pinggir jalan ada. Itu pohon Soekarno. Apa nggak tahu deh pohon jenisnya apa ya? Lamtoro ya? Mungkin itu ya. Itu sampai sana disebut pohon Soekarno. Atau mangga Soekarno juga ada. Karena memang ya presiden kita itu ke luar negeri, nggak tahu ini di Libanon apa di Mesir atau mana, itu datang ke sana sampai bawa bibit mangga dan itu dikembangbiakannya. Ya. Artinya apa? Tempat yang tidak memungkinkan suatu tumbuh ternyata sekarang bisa tumbuh. Sekarang tukerannya apa? Kita nggak kebayang 10 tahun yang lalu kurma bisa berbuah di Indonesia. Ya. Sampai sekarang didaftarkan varietas kurma dari Indonesia khusus. Ya. Itu ada di NTB kalau nggak salah. Ya. Itu kurma varietas Indonesia. Gak tahu kurmanya kayak apa kita. Bahkan di Bogor itu kurma sukari udah bisa berbuah. Ya. Kalau kita lihat ya, iseng-iseng cari berita, kurma sukari, kurmanya para raja itu sudah bisa berbuah di Bogor di Indonesia. Insyaallah ya kita tidak ada. Walladzi akhrajal mar'ah. Jadi tidak hanya rumputan. Mungkin dahulu orang Arab hanya bisa banyak melihat itu rumputan. Pohon besar kurma palingnya.
yang tahan terhadap panas. Tapi saya terheran dengan pohon bidara. Saya kemarin habis motong pohon bidara, diameternya itu sekitar 15 cm. Itu cuma 4 tahunan ya, 3-4 tahunan umurnya. Ternyata batangnya keras banget ya. Saya nggak kebayang itu ternyata batang bidara Arab ya. Dan ternyata keras. Satu itu 50.000, saya masih ingat aja, beli 50.000, saya tanam 3-4 tahun, udah cepet banget tumbuhnya itu kan. Akhirnya saya tebang saja, saya ganti yang kecil lagi. Itu ternyata keras kayunya. Saya jadi berpikir, iya ya, mungkin di Arab itu tanaman bidara yang cepat tumbuh ya. Cepat tumbuh ya, karena mereka butuh kayu. Mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam penerangan memasak terutama membutuhkan kayu. Ketika membuat rumah membutuhkan kayu, walaupun pilar-pilarnya ya kebanyakan dari pohon kurma. Cuma kan butuh buat penyangga atap ya. Atap itu kan, itu mereka butuh kayu. Ya, nanti saya jelaskan terkait dengan akhrajal mar'a dan ayat selanjutnya, yaitu faja'alahu hutha'an ahwa. Qala Ibnu Abbas hashiman mutaghayyiran. Dan yang menjadikan hutha'an ahwa ya, mengering dan hitam ya, menghitam. Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah hashiman mutaghayyiran. Jadi hitam kemudian berubah ya. Ini penjelasannya panjang ya. Coba saya ya mana ya, oh ini. Amma tarawna al-shajara takunu khadra thumma takunu safra, atau qala takunu safra thumma takunu khadra. Faqala ba'duhum kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah ya. Ini terkait dengan yang tanaman tadi ya, yang mengering dan menghitam. Yang tadinya adapun yang kalian lihat terkait dengan tanaman syajarah takunu khadra, tadinya hijau, summa takunu safra, kemudian menguning ya. Atau dikatakan takunu safra, tadinya menguning, summa takunu khadra ya, kemudian hijau kembali ya. Faqala ba'duhum kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana libadiyah ya. Mereka berkata kepada mereka yang kepada yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah, seolah-olah Rasulullah pernah tinggal di kampung Badui. Nah, ini terkait dengan siklus tanaman yang tadi saya sebutkan. Ketika tanaman itu tumbuh, kemudian karena cuaca panas mengering, mereka mati. Kemudian menghijau kembali karena siraman air, menghijau kembali. Ya. Rasulullah, hadis ini ya, seolah-olah Rasulullah itu tinggal di kampung Badui, mengetahui hal seperti itu. Padahal Rasulullah tinggal di kota Mekah. Hanya tinggal di kampung Badui ya. Di kampung itu ketika kecil itu pun bukan kampung Badui ya, di perkampungan Bani Sa'ad ya, As'ad apa Sa'ad saya lupa itu ya, di Halimah atau Sa'diyah, Sa'ad ya, Bani Sa'ad, dekat Taif ya, dekat Taif di kabilah Saqif. Itu pun hanya sampai umur 6 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun di sapi, setelah itu balikin lagi. Itu Rasulullah hanya mengetahui di perkampungan itu. Kalau di kota Mekah
Ya, mungkin karena suasana kota Mekah tidak kelihatan seperti itu. Nah, ini daur kehidupan tanaman rumput ya. Kita lihat yang tadi saya contohkan. Ya, tanaman itu dibakar atau kering ya, saking panasnya. Kalau kita lihat hutan-hutan ya, nggak tahu nih yang tinggal di daerah-daerah Sumatera yang suka apa sih? Pembakaran liar ya. Kita kan nggak kerasa itu. Ya. Awalnya sih mungkin bakarnya sedikit, tapi karena angin dan semuanya mengering, itu kebakar semua. Tapi subhanallah ketika mereka terbakar, udah selesai, ketika kena hujan, tumbuh kembali. Ya. Pernah di Australia ya, saking panasnya, tanaman rumput-rumput ilalang-ilalang mengering, kena percikan api, bahkan bahasnya ada titik-titik api ya biasanya. Titik-titik api. Gesekan antar ilalang yang membuat kebakaran. Ini fenomena yang bisa kita lihat di alam ini. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, faj'alahu than'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka ya Muhammad fala tansa, wa hadza ikhbaru min Allah Ta'ala wa 'ada minhu lahu bi annahu sayaqra'uhu qira'atan la yansaha. Ya. Ini terkait dengan Rasulullah. Dan aku akan bacakan kepadamu ya Muhammad, fala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Ya. Wa hadza ikhbaru min Allah Ta'ala, dan ini adalah kabar dari Allah Ta'ala. Wa wa'ada minhu lahu bi anahu. Ya, dan ini janji ya. Janji ya kepada Rasulullah, bi'anahu, sesungguhnya dia saya qara'uhu, dan akan membacakannya qira'at ya, la yansaha ya, membacakannya maksudnya Al-Qur'an dan tidak lupa, dan lupa di surat Al-Qiyamah ya, fa idza qara'nahu fattabi'u qur'anah ya, fa idza qara'nahu, dan dibaca, dan ketika dibacakan Al-Qur'an, idza qara'nahu fattabi' Qur'an, maka ikutilah ya. Jadi pernah Rasulullah ditegur oleh malaikat Jibril ya. Ketika malaikat Jibril mentalaki kali ya. Mentalaki Rasulullah ikutin. Ya. Ngikut. Kemudian tegur ya. Dengerin dulu baru ikutin ya. Jangan ketika kita guru baca kita ikutin, dengerin aja dulu ya. Nanti ada, ini janji Allah bahwa apa yang diberikan, diwahyukan kepada Rasulullah itu tidak akan lupa ya. Mungkin kalau saya melihat manusiawi juga kali ya, ketika kita takut karena ini wahyu ya. Kalau kita dari sisi manusiawi, mungkin kita kalau mendapatkan pesan penting, kemudian pesan penting itu akan disampaikan kepada semua orang, tentunya kita pesan itu dan pesannya tidak tertulis, tentunya kita tidak ingin ada yang lupa ya. Tidak ingin ada yang lupa ketika nanti disampaikan kepada orang ramai, banyak orang. Tentunya kita akan takut ya, takut lupa. Ikutin ini benar enggak gitu. Ya, ikutin ya. Lalu disampaikan, dengarkan dulu ya. Kemudian baru diikuti. Fala tansa, dan kau tidak akan lupa. Jangan takut ya. Jangan tapi ada tapinya ya di sini. Illa masya Allah. Ya.
kecuali masya Allah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ini eh, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah tidak akan lupa terhadap wahyu yang disampaikan oleh Allah. Dan ini ketika bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa mengulang-ulang hafalannya kepada malaikat Jibril. Ketika wahyu, nanti ada macam-macam bagaimana turunnya wahyu. Ada yang langsung dihembuskan dalam hati Rasulullah. Ada yang paling berat itu lonceng, ya, suara lonceng yang paling berat Rasulullah alami. Ya, Rasulullah terima wahyu itu ketika mendengar lonceng. Ya, sampai-sampai Rasulullah walaupun musim dingin, Rasulullah sampai keringetan. Saking beratnya menerima wahyu tersebut. Oke. Illa masya Allah. Kemudian innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Ya. Sesungguhnya Allah ya'lamul jahra, mengetahui yang jahr, ya, yang terlihat, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Maknanya ya'lamu ma yajharu bihi al-ibad wa ma yakhfunahu min aqwalihim wa af'alihim la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'. Ya. Allah mengetahui yang terlihat dan yang tersembunyi. Artinya maknanya adalah Allah semuanya tahu. Yang terlihat tahu, yang tidak terlihat tahu. Jadi sebenarnya di sisi Allah itu nggak ada bedanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Bahkan bersihkan hati saja Allah mengetahui. Makanya dalam hadis terkait dengan Isra Mi'raj itu ada terkait dengan amalan, ya, amalan seorang muslim. Itu ini kan kaitannya dengan sholat. Ketika kita Isra Mi'raj, ya, hadis-hadis terkait dengan Isra Mi'raj itu kebanyakan terkait dengan sholat. Sholat yang tadinya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu, tetapi pahala 5 waktu itu seperti pahala 50 waktu, 10 kali lipatnya. Dan orang muslim, ya, kita semuanya ketika melakukan amalan, kita mempunyai niat, kemudian niat itu kita amalkan, kita lakukan, itu pahalanya 10 kali lipat. Kemudian ketika kita hanya berniat, kita mendapatkan pahala. Artinya apa? Yang namanya niat itu bersihkan hati, ya, bersihkan hati. Besok bangun pagi, ya, nggak terlambat lagi subuhnya. Itu niatnya. Kalau dilafazkan, itu besok pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Besok saya bangun lebih pagi biar. Tapi niat itu bersihkan hati. Dan Allah, ya inilah, Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Nggak ada semua orang yang tahu. Kita tidak tahu duduk di sini niat Allah, kita tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui, ya, dan berpahala. Berbeda dengan amalan buruk. Ketika berniat, Allah tidak berikan balasannya sebelum dia melakukannya. Ya. Sebelum dia melakukannya, dia tidak mendapatkan dosa. Saya niat nih mau berbuat buruk, tapi gak jadi dilaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa ketika dia telah melaksanakannya. Ya. Ini innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-8 ini. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Ini dan kami mudahkan untukmu ya Rasulullah lil yusra, untuk mengerjakannya mudah ya. Ya. Nastahil alaika af'al khair wa aqwalihi. Ya. Kami mudahkan kepadamu Muhammad af'al, perbuatan af'alil khair ya, perbuatan-perbuatan baik, wa aqwalihi, dan perkataan-perkataannya. Wa nasyara'a laka syar'an sahlan, dan aku berikan syariat yang syariat mudah. Samhan, samhan itu tasam, toleransi. Mustaqiman, lurus. Adlan, adil. Artinya apa? Allah berikan hidayah, Allah berikan syariat ini, Allah berikan agama ini kepada Rasulullah, diembankan. Inna Allah astaqamuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mustafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini ayat di surat Al-Baqarah terkait dengan Nabi Ibrahim yang berwasiat kepada anak-anaknya dan Nabi Yakub, ya. Wasayna Ibrahim libanihi wa Yaquba innallaha astafa, ya, innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini apa yang Allah berikan kepada Rasulullah itu mudah. Agama ini mudah. Yang mungkin susah kita sendiri. Ya. Datang ke masjid azan, tinggal berjalan ketika dengar azan. Ke masjid mudah. Baca Quran, belajar, mudah. Yang susah adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu itu. Itu yang kadang membuat kita maju mundur. Banyak godaan. Godaan itulah yang kadang nafsu mulai hadir. Ke masjid dulu, bentar ya, ini nanggung nih. Dikit lagi filmnya atau pekerjaannya dikit lagi nih. Atau hal-hal lainnya yang membuat kita tertunda melakukan kebaikan. Padahal sebenarnya mudah. Ya, dengar azan subuh, ayo bangun dah. Ya, kalau kita hitung itu sebenarnya kalau kita misalkan subuh nih. Kalaulah kita dengar azan kemudian tidur kembali, tidak segera bangun, itu mungkin kita nambah tidurnya paling banter 1 jam, ya. Iya kan, 1 jam itu kalau tidur itu nggak berasa 1 jam. Misalkan azan setengah lima, kemudian dengar azan tidur lagi ya, nambah 1 jam sampai setengah 6 aja udah terang seperti ini. Baru sholat subuh, udah niat kayak gitu ya. Ya. Padahal udah dengar azan, namanya cuma 1 jam rugi. Ya. Ini perbanyak niat yang baik-baik. Ini subhanallah yang mudah. Ya. Allah, karena ini saya kembali lagi terhadap diri Rasulullah, mungkin secara manusiawi ketika mendapatkan tugas berat, ya berat ya. Seorang nabi itu berat ya. Seorang nabi itu berat. Karena dia mengemban tugas amanah dari langit. Apa yang disampaikannya oleh Allah, harus disampaikan kepada manusia. Rasulullah semenjak umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, itu pekerjaannya berdakwah terus. Ya. Tidak ada hari kecuali dakwah. Bagaimana penderitaan Rasulullah yang beliau alami, sampai-sampai penduduk Taif ini penduduk Taif itu memang kurang ajar, Bani Saqif ya. Para pemimpin Bani Saqif itu, ketika Rasulullah, saya coba baca terkait dengan Bani Saqif, celaan Bani Saqif kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, apa kata pemimpin Bani Taif? Emang gak ada orang lain selain engkau Muhammad? Dek. Sama halnya ketika kita dipilih jadi RT, kemudian kita datang ke PRW. Emang lu RT-nya? Emang gak ada orang lain apa ya?
Oh gitu Pak ya. Ya udahlah saya balik lagi. Seperti itu. Bahkan para pemimpin Bani Saqif ya, orang-orang Taif ya, pemuka-pemuka Bani Saif yang ada di Taif itu memerintahkan anak kecil dan para budaknya melempari Rasulullah sampai berdarah. Ya, sampai berdarah Rasulullah. Rasulullah dibenci oleh penduduk Mekah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mau masuk kota Mekah aja nggak berani Pak. Ya. Dari Taif itu Rasulullah tuh nggak berani masuk kota Mekah karena nggak ada pelindung. Karena di zaman di apa namanya ada tradisi orang Arab ya itu mereka butuh pelindung. Kenapa pelindung? Karena ketika misalkan mau masuk kota Mekah, Rasulullah nggak berani, harus ada pelindung. Ketika ada dapat pelindung, maka yang melindungi itu yang bertanggung jawab. Ketika Rasulullah dicolek, maka yang melindungi itulah yang akan membelanya. Dan yang membelanya bukan orang yang melindungi aja, tapi satu suku. Artinya ketika Rasulullah dicolek, maka satu suku yang melindungi itu harus membelanya. Kalau membelanya jadi berarti perang. Kayak gitu. Rasulullah sampai ngirim utusan ke pemuka ditolak. Tapi alhamdulillah Allah berikan jalan, Rasulullah mendapatkan pelindung. Yang akhirnya Rasulullah bisa masuk ke kota Mekah. Ya. Ke kota Mekah. Ya. Ini secara manusiawi mungkin seperti itu. Ini susah, berat. Sama halnya apa yang dilakukan oleh para dai-dai sekarang, mungkin berat melihat umat Islam ya, mungkin dari sisi berpecah belahan, banyaknya penyimpangan, berat. Mau ditegur, mau diapa, nanti malah balik lagi dibully habis-habisan sama netizen atau apa gitu kan. Silang benar. Berkata ya. Tapi subhanallah, Allah benjikan kepada Rasulullah bahwa dimudahkan. Ya. Dimudahkan terkait dengan syariat ini. Ya, syariat ini insyaallah mudah. Yang berat adalah hawa nafsu kita. Makanya ketika kita bertanya kepada diri kita, jihad yang paling berat ya, itu melawan hawa nafsu. Atau Rasulullah, tidak ada jihad yang lebih berat dari jihad ini kecuali ya melawan hawa nafsu kita. Karena ketika kita berislam berarti kita tunduk taat seperti apa yang Allah turunkan dan seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau menurut akal kayak gini Rasulullah kayaknya kurang deh. Tambahin ya, Rasulullah berikan satu kita tambahin dikit deh, nggak apa-apa, kan baik. Kemudian kita tambahin lagi, padahal Rasulullah sudah menentukan kayak gini. Caranya seperti ini. Terus kita tambahin dikit ya. Kita tengin satu kata mah kayaknya tidak mempengaruhi. Itulah. Padahal Allah udah berikan kepada Rasulullah, udah dicukupkan oleh Rasulullah, tapi kita ya, karena hawa nafsu kita tambah-tambahin lagi. Ini ditambahin dikit, ini ditambahin lagi. Ya, ini bagus ini. Kita bisa jadikan tradisi buat kita, kemudian dikembangkan lagi di mana. Kalau kita memenuhi akal kita, maka itu akan berkembang terus. Yang tadinya nambah satu kata ditambah dua kata, orang lain tambahin lagi 3 kata, orang lagi 4 kata, akhirnya jadi yang berubah. Akhirnya yang awalnya mungkin A aja, yang A-nya malah kesingkir. Yang ada tambahan-tambahan itu karena akal. Tapi kalau kita tunduk taat, beritiba kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah contohkan udah selesai. Mudah sekali. Yang membuat kita susah itu hawa nafsu. Kita tambahin lagi. Merasa baik. Semalam saya baru baca terkait dengan
Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah. Abu Musa al-Asy'ari datang ke masjid lebih awal. Lihat orang muslim Kufah melakukan sesuatu hal. Abu Musa al-Asy'ari nggak berani negur, tidak berani menegur. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, gimana caranya nih ya negurnya? Dia teringat, beliau ya, Abu Musa al-Asy'ari sahabat itu teringat dengan sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang berani negur ini hanya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian datang, udah nyampe masjid, balik lagi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Nggak ketok, karena malam kan ya, sebelum subuh ya, masih. Kalau orang Arab itu biasanya jam 3 sebelum subuh itu udah rame ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud Abu Musa al-Asy'ari nungguin aja. Nungguin sampai Abdullah bin Mas'ud keluar untuk ke masjid. Nah, di tengah perjalanan itu sambil menuju ke masjid diceritakanlah. Langsung ketika sampai di masjid, Abdullah bin Mas'ud membubarkan orang-orang itu. Apa yang kalian lakukan? Sama saya bilang mengatakan, bajunya Rasulullah aja belum usang bajunya. Ini perumpamaan. Bajunya Rasulullah aja belum usang. Bejananya Rasulullah aja belum pecah, tapi kalian sudah melakukan apa yang gak Rasulullah lakukan. Oh, dimarahin ya. Ini sahabat. Mungkin mereka mengatakan ini baik ya. Makanya ini terkait dengan mudahnya syariat ini. Itu kan. Karena nanti ketika kita yang tadi ya, melalui akal kita, ini bagus, ini baik, ini bagus. Itu nanti standarnya berubah-ubah. Ya. Akal manusia berbeda-beda. Pernah kita bahas sebelumnya, akal manusia berbeda-beda. Akalnya anak kecil, anaknya bawa apa aja beda-beda. Akalnya orang dewasa, ya. Yang profesor mungkin akalnya beda dengan kita. Yang akalnya pedagang mungkin beda dengan akalnya pegawai. Ya. Yang akalnya kiai mungkin beda dengan akalnya murid-murid. Ya. Dan sebenarnya agama ini sangat mudah kalau kita mau beritibar kepada Rasulullah. Gak banyak sebenarnya. Gak banyak. Mustaqiman dan lurus. Ya. Makanya ketika ya, awalnya mungkin ketika melenceng sedikit, tapi yang namanya derajat, walaupun satu derajat, kalau lama kelamaan itu makin jauh. Walaupun melencengnya hanya satu derajat, kalau kita ambil garis busur ya, garis lurus, kita ambil satu derajat dari. Tapi kalau lama kelamaan, semakin menjauh dari garis lurus itu. Kalau 1 senti masih dekat, 1 tahun masih dekat, 2 tahun makin jauh. Kalau udah 200 tahun, makin hilang ya, yang lurus ya. Ternyata ini pernah terjadi. Benar terjadi di bangsa Arab. Saya coba teliti kapan Amru bin Luhai hidup gitu kan. Saya penasaran ya. Saya coba, kemungkinan itu tahun abad kedua Masehi. Wallahualam ya, saya begini bisa benar bisa salah. Tahun abad kedua Masehi, sekitar tahun 150 Masehi. Amr bin Luhai inilah yang pertama kali merubah ajaran Nabi Ibrahim yang berkembang di kalangan bangsa Arab. Artinya ini jarak waktu yang dekat dengan Rasulullah, hanya 300-400 tahun dengan Rasulullah. Ya. Jaraknya tidak lama, seperti halnya penjajah Belanda menjajah kita gitu. 350 tahun ditambah 77 tahun. Yang 422 tahun. Ini Amr bin Luhai melihat orang Syam itu baik ya. Mereka ada sesembahannya, patung. Ambillah Hubal, dimasukkan dalam Ka'bah. Itu awalnya. Kemudian orang Mekah ya, berkembanglah, nambah lagi. Sampai nanti setiap kabilah itu punyai patung-patung tersendiri. Ya. Kalau Lata, kalau salah Lata itu
berhalanya orang Bani Saqif, orang Taif. Itu Lata itu sebenarnya orang soleh. Ini sama halnya ketika peristiwa Nabi Nuh. Ya. Ya. Waqalu la tadaruna wadda wa la su'a wa la ya'us wa ya'uq wa nasr. Empat orang soleh Nabi Nuh yang jadikan patung air jadi sesembahan. Sama halnya terjadi ketika Bani Saqif membuat patung Lata. Lata itu orang soleh. Ada orang soleh, untuk mengingatnya dibikinlah patung. Awalnya tuna itu patung orang soleh, ikutin ya. Anaknya bilang ke anaknya lagi, berarti cucunya. Nah itu kata kakek itu orang soleh. Ini lama-lama orang mau lewat nunduk atau apa. Lama-lama disembah. Ya. Makanya pernah saya sebutkan ada larangan membuat patung. Nanti ada bersitan setan yang mengatakan bertawakal kepada patung tersebut. Saya sering contohkan ya, patung depan rumah, anak kecil ambil kolam ikan, pipis, contoh saja. Ya, akhirnya kita bertawakal. Wah dia mah rumahnya aman, depannya ada yang jagain, pagernya, itulah kita nggak nyadar itu. Kita tidak sadar ucapan seperti itu. Ya. Ucapan seperti itu kita tidak sadar bahwa itu sudah melenceng. Artinya mengenyampingkan Allah. Terus gimana Allah dong? Seperti halnya nggak ada Allah gitu kan. Padahal yang membuat celaka, ya baik susah itu Allah yang mentakdirkan. Qaddara gitu. Seperti itu. Dan kembali lagi ke Amr bin Luhai ini, yang akhirnya lama kelamaan menyimpang terus. Yang tadinya satu berhala kemudian banyak berhala. Yang tadinya hajinya benar, orang Arab itu haji. Mereka ketika ditanya, kalian ngikutin siapa? Billati Ibrahim wa Ismail. Kami mengikuti agamanya Ibrahim dan Ismail. Padahal udah jauh, tapi ketika ditanyanya, kami ngikutin yang lurus ini. Padahal mereka nggak nyadar, mereka telah menjauhi. Ya, seperti yang disebutkan ketika mereka haji itu hanya siulan dan tepuk-tepuk belakang. Hanya siulan bertelanjang ke dada. Tadinya mereka pakai baju biasa. Lama-lamaan baju dicopot. Buat lagi ajaran lagi baru lagi. Dimodifikasi terus. Iya dong, di situ kan bisa. Saya juga bisa bikin lagi yang baru dong. Iya dong. Padahal yang membuat orang soleh, makanya nih sebenarnya hati-hati orang soleh. Nanti di bab selanjutnya nih hati bagi kalau di ayat selanjutnya itu teguran buat para ulama, para penceramah, para khotib, para dai. Ya. Yang terkait dengan fadzakir in nafa'atiz dzikra ya nanti. Terkait dengan itu. Awalnya ya seperti itu. Orang-orang soleh yang buat orang soleh. Ya. Karena kita biasanya orang awam kan ngikutin ya orang soleh. Oh dia soleh. Padahal kita makanya seorang dai, seorang penceramah itu hanya mengajak kepada Al-Quran, ya, kepada Al-Quran dan beriktibar kepada Rasulullah, bukan kepada dirinya. Kalau misalkan seorang khatib dirinya itu bisa salah, bisa menyimpang, bisa lupa. Apa yang saya katakan bisa salah, bisa lupa. Tapi kalau yang diambil dari Allah dan Rasulnya, maka ikuti. Ya. Bukan mengikuti kepada yang berbicara. Ya. Tapi ikutilah apa yang disampaikan. Ya. Kalau yang keluar dari mulut seseorang, ya, dari pembicaranya, itu bisa benar-benar salah. Tapi kalau keluar dari Allah dan Rasulnya, insya Allah hak. Ya. Jadi kita hanya mengikuti kepada yang hak. Jadi dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini kebetulan saya melihat ini, banyak ya. Akhirnya nih orang bikin ini lagi, bikin ini lagi. Ini lama-lama orang pada bikin gitu kan. Ya. Ya. Mungkin karena seseorang sesuai dengan pemahamannya, yang membuat dia. Ya semalam juga saya dengar ya, ada ceramah, saya coba iseng-iseng buka YouTube, ya diceramah seperti itu. Ya.
banyak ya, buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Ini kurang, ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin. Seperti halnya orang-orang Quraisy. Walaupun ketika mereka ditanyakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka orang-orang Arab, siapa menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan la yaqulanna Allah. Itu sangat tegas sekali. Pakai lam, pakai nunnya bertasydid. Pasti mereka, walaupun Rasulullah nggak bertanya, tapi pasti akan dijawab, mereka menjawab Allah. Karena memang orang Arab itu kenal sama Allah. Ya, mereka kadang kalau ditanya siapa menciptakan langit dan Allah, siapa yang menurunkan hujan, mereka mengatakan Allah. Tapi ternyata jadi mereka disebut orang musyrik. Ya, karena itulah penyimpangan yang mereka lakukan, menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Jangan sampai kita menduakan Allah, karena ini terkait dengan tauhidullah. Ya, pengesaan terhadap Allah. Dan Allah yang maha tinggi. Oke. Jadi intinya adalah agama ini mudah, yang membuat susah kita sendiri. Yang ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya orang jadi bingung sebenarnya yang mana ini ya. Makanya perlu kita pelajari. Kemudian selanjutnya di ayat selanjutnya, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berilah peringatan, inna fa'atiz dzikra. Semoga zikra itu bermanfaat. Berilah peringatan. Rasulullah peringatkan saja. Sampaikan. Rasulullah sampaikan. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat. Tapi ini ada perkataan dari ahli ya. Ali bin Abi Thalib terkait dengan penyampaian ilmu. Ini terkait dengan penyampaian ilmu. Kalau Ali bin Abi Thalib berpendapat, ketika kita sampaikan sesuatu ilmu itu disesuaikan dengan yang diajak bicara, audiensnya, jamaahnya. Ya. Kalau jamaahnya anak-anak berbeda, jamaahnya orang dewasa berbeda, jamaahnya ibu-ibu berbeda. Karena khawatir nanti yang disampaikan. Nah, di sini disebutkan ya, kalau Ali bin Abi hadis yang disampaikan itu malah diingkari. Sampai sekarang saya belum nemu contoh apa ya yang membuat ketika saya sampaikan atau hadis yang sampaikan terus orang akhirnya malah mengingkari. Nah, ini contoh aja mungkin saya temu nih. Mungkin terkait dengan ini agak sensitif ini. Tentang poligami ini biasanya kalau kita sampaikan di depan ibu-ibu bagaimana, dan mereka akan semakin bisa aja mengingkari gitu kan. Ya terkait poligami. Bahkan saya melihat ada seorang mu'alaf gara-gara ayat poligami dia masuk Islam. Bukan dia pengen poligaminya, karena dia tahu dulu yang namanya orang sebelum Nabi Muhammad ya, sebelum diutus Rasulullah, itu orang itu bukan orang Arab, bukan hanya orang Arab, siapa saja, karena ini nafsu ya, itu bisa mau berapapun nggak ada yang membatasi. Yang raja-raja itu kan bisa istrinya permaisuri satu, selirnya 100, 200, banyak. Ya, ini mu'alaf beliau mengatakan saya baru menemukan ajaran seperti ini di Islam kayak dengan poligami. Kalau kita sampaikan di ibu, wow, saya karena saya pernah keceletuk ya pengajian ibu terkait dengan itu. Wow, Ustaz, oh iya ya. Seperti itu saja. Atau mungkin terkait dengan akidah ini. Nih, saya teringat lagi. Ini jadi perbincangan seru, yang seru di dunia maya. Ini terkait dengan sumastawa alal arsh. Ini seru nih. Kenapa? Berarti Allah bertempat di arsh. Berarti Allah itu seperti burung bertengger di arsh. Berarti Allah
seperti makhluk. Iya kan? Ini kalau kita sampaikan pada, semoga aja bapak-bapak paham ya maksud ini. Bahwa Allah beristiwa, istiwanya bagaimana kita nggak tahu, kita nggak usah pikirkan. Itu kehendak Allah udah. Karena kita harus meyakini ayat-ayat mutasyabihat. Udah, nggak usah diotak-otik. Ya, ada ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ya, Allah ada di atas. Banyak sekali ayat-ayat mengatakan Allah ada di atas. Isra Mi'raj Rasulullah ke atas. Di atas itu bukan, kalau kita lihat langit, bumi, bulat, atasnya mana? Atasnya mana, Pak? Semuanya atas ternyata. Itu baru kita pakai logis semuanya atas. Yang kedua, kalau di atas berarti apakah bertempat? Saya mau nanya, langit bertempat enggak? Ada yang ada tempatnya langit enggak? Ada yang mengatakan. Kemudian ketika di atas berarti ada benda yang lebih besar daripada Allah. Padahal Allah Maha besar. Saya nanya lagi, bumi sama langit gedean mana? Langit. Ya kan? Artinya apa? Janganlah jauh-jauh. Ya. Ketika kita naruh, ini meja, saya taruh lemari itu ya, taruh di atasnya. Ternyata bisa. Benda yang lebih besar diletakkan di tempat yang lebih kecil. Ya. Jadi ini ayat-ayat mutasyabihat. Kita imanin aja semua stawa alam arsh, udah selesai. Allah di atas udah selesai. Bukan berarti itu bertempat itu. Ya ini. Jadi insya Allah paham ya ini. Ini kalau disampaikan nanti pertanyaannya tadi berarti Allah bertempat karena di atas. Karena kita pikirannya dengan pikiran manusia, yang namanya di atas berarti kan bertempat kan. Kalau kita akalnya manusia, Allah itu bertempat. Kenapa? Karena di atas. Padahal kalau kita bumi aja, itu masih bingung di atasnya sebelah mana. Ya, ini Indonesia, berarti bawahnya apa? Amerika ya kali ya. Kalau kita di Amerika, atasnya mana? Ini terkait dengan penyampaian terhadap suatu hal ya. Dan jadi akhirnya terjadi kerancuan. Kalau bahasa bahasa kami amrodus subhan, penyakit subhan. Jadi ketika kita menemukan ayat-ayat mutasyabihat sudah, dan itu sedikit ya. Itu sudah dijelaskan di surat Al-Imran di ayat ketiga atau keempat terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat yang kita imani. Kita nyadar udah 6:05 gimana Pak? Udah ya kita suruh udah ya. Suruh jam berapa ya? Biasanya jam 6 kurang deh ya. Oh lewat ya. 6:47. Berarti cukup kali ya. Ada nambah 10 menit soalnya ya, 15 menit. Enggak tahu duha mah kalau salah 6:20-an ya, 6:20. Oke, mungkin ya tak terasa ya udah pembahasannya ngalor ngidul mana-mana. Tapi ini untuk memperjelas terkait dengan ayat-ayat tersebut. Ya, nanti insyaallah kita minggu depan lah kita lanjutkan kembali pembahasan surat Al-A'la. Ya, walaupun pada pagi hari ini kita hanya menambah dari ayat ke-4 sampai ke ayat ke-9. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan surat Al-A'la. Ada pertanyaan atau gimana nih? Ada yang mau nanya dulu? Kalau tidak ada, saya sudahi pembahasan surat Al-A'la ini. Kita sama-sama tutup dengan baca Alhamdulillah rabbil alamin. Al-haqqu rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.